Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Rahma Putri, mahasiswa PPG Prajabatan IPA Universitas Jember tahun 2023. Video kali ini akan berisikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 7C SMPN 1 Jember. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu scaffolding, apa itu ZPD, bagaimana hubungan keduanya, kemudian bagaimana cara penerapannya, dan seperti apa dampak positifnya. Kepada Bapak Ibu, tonton ya video ini sampai selesai. Pertama, sebagai seorang guru, kita harus memahami apa itu scaffolding. Scaffolding adalah model pembelajaran dengan memberikan bantuan kepada peserta didik pada awal pembelajaran untuk mencapai pemahaman dan keterampilan, yang kemudian secara perlahan-lahan bantuan tersebut dikurangi sampai akhirnya peserta didik dapat belajar secara mandiri. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam materi pelajaran dapat diberikan bimbingan atau bantuan, bisa berupa memberi petunjuk, instruksi, atau hal lain apapun yang dapat membantu peserta didik pada akhirnya dapat belajar secara mandiri. Adapun keunggulan dari scaffolding, pertama, peserta didik diposisikan sebagai mitra guru, sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri. Ketiga, peserta didik aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Keempat, memberi petunjuk yang jelas untuk membantu peserta didik fokus pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita perlu memahami apa itu Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut teori konstruktivisme Vygotsky, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Dalam definisi di atas, batas bawah dari Zone of Proximal Development atau ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri atau disebut perkembangan aktual. Sedangkan batas bawah adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur atau disebut taraf perkembangan potensial. Selanjutnya, bagaimana intervensi scaffolding pada ZPD? Konsep scaffolding sejalan dengan pendapat Vygotsky pada tahun 1978 berkaitan dengan Zone of Proximal Development atau ZPD yang menyatakan bahwa setiap anak dengan bantuan dapat mengerjakan lebih dari yang dapat dikerjakannya hanya jika pembelajaran dilakukan dalam batas perkembangannya. Scaffolding sendiri diberikan pada saat siswa melakukan diskusi. Guru dapat berkeliling dalam setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang sudah mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik dan kesulitan apa yang mereka dapatkan. Nah, ketika peserta didik telah menjelaskan kesulitannya, disitulah guru dapat menerapkan scaffolding. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 7C pada topik Hukum Newton 3 dengan model pembelajaran PBL. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengelompokkan peserta didik. Alangkah lebih baiknya jika Bapak dan Ibu guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan level kognitifnya, agar nantinya Bapak dan Ibu dapat dengan mudah memberikan bimbingan dan bantuan belajar. Langkah kedua, saya memberikan tugas dengan membagikan LKPD kepada peserta didik yang berisikan masalah yang harus mereka pecahkan. Langkah ketiga, saya memberikan bantuan kepada semua kelompok dalam memecahkan masalah. Pertama, menggunakan demonstrasi roket balon.
Selain itu, fungsi demonstrasi ini adalah untuk pemahaman konsep hukum Newton 3 pada nomor soal selanjutnya. Setelah saya melakukan demonstrasi, tidak lupa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencobanya juga. Proses pemberian bantuan selanjutnya saya lakukan dengan datang ke kelompok-kelompok untuk mengkonfirmasi mengenai progres tugas mereka dan memberikan bantuan, namun tidak sebanyak di awal. Kemudian selanjutnya saya membiarkan mereka menyelesaikan sendiri tugasnya secara mandiri hingga akhir. Tahap selanjutnya, saya bersama peserta didik melakukan evaluasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian, kelompok lain yang tidak presentasi mengkonfirmasi kebenaran jawabannya. Di sini, sebagai guru, saya berfungsi untuk meluruskan jawaban yang kurang benar. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di rumah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.